Pemirsa, donasi rumah Gala Sky, putra mendiang pesinetron Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menuai polemik. Pihak keluarga Vanessa menilai penggalangan dana tidak memiliki izin. Inilah rumah baru Gala Sky Putra dari mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah yang dipermasalahkan lantaran berasal dari kegiatan penggalangan dana senilai 2,4 miliar rupiah. Rumah berlantai 2 yang berukuran 105 meter persegi ini, lokasinya tidak jauh dari rumah kontrakan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah semasa hidup, yang di kawasan Srengseng, Jakarta. Sebelumnya donasi rumah untuk Gala ini terwujud karena banyak masyarakat yang memberikan simpati hingga empati terhadap Gala. Salah satunya sahabat Vanessa Angel, Marisha Ica, menginisiasi donasi rumah untuk Gala. Namun belakangan menuai polemik lantaran pihak keluarga Vanessa mempermasalahkan penggalangan dana karena dianggap tidak memiliki izin. Gala Sky Ardiansyah menjadi anak yatim piatu setelah ayah dan ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di Tol Nganjuk 4 November 2021. Putra satu-satunya pasangan selebritis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ini selamat dari kecelakaan maut. Kini hak asuh Gala berada di keluarga almarhum Bibi Ardiansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah di ruas tol Jombang memasuki babak baru. Supir Vanessa Angel, Tubagus Jody, yang ditetapkan sebagai tersangka kini berkasnya sudah lengkap dan siap disidangkan. Polres Jombang telah melengkapi berkas sopir almarhumah Vanessa Angel atas nama Tubagus Jody untuk diserahkan ke kejaksaan. Sebelumnya polisi telah menetapkan Tubagus Jody sebagai tersangka karena dianggap lalai membawa kendaraan dengan kecepatan melebihi aturan berkendara. Selain tersangka, barang bukti lain yang turut disertakan untuk melengkapi tahap 2, yaitu kendaraan dan alat komunikasi. Sementara hasil pemeriksaan elektronik kontrol unit dari agen tunggal pemegang merek sudah dikirim ke Jepang dan laporan telah diterima pada akhir Desember lalu. Karena driver atau sopir daripada almarhumah atas nama Jody itu sudah dinyatakan lengkap. Jadi kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 terkait laka lantas Vanessa Angel almarhumah, proses penanganannya ya, itu kita sudah melakukan pemeriksaan dan berkas perkara itu sudah kami serahkan kepada kejaksaan. Artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Tol Jombang, Jawa Timur 4 November lalu. Dalam kasus kecelakaan maut tersebut, Tubagus Jody ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun dan 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberlakukan penyesuaian aturan karantina untuk mencegah Omikron melonjak di tanah air. Pemerintah juga menutup pintu kedatangan luar negeri dari Prancis karena lonjakan kasus Omikron di negara tersebut. Angka kasus Omikron di Indonesia terus mengalami lonjakan mencapai 414 kasus. Saat ini pemerintah terus melakukan penyesuaian kebijakan untuk mencegah lonjakan terjadi. Pemerintah telah menambah Prancis sebagai negara yang tidak bisa memasuki Indonesia karena angka kasus di negara tersebut yang tinggi. Karantina 10 hari juga diwajibkan bagi pelaku perjalanan yang selama 14 hari berada di negara dengan jumlah Omikron lebih dari 10.000 kasus. Menambah Prancis dalam deretan negara asal kedatangan WNA yang tidak boleh memasuki Indonesia untuk sementara waktu, menyesuaikan waktu karantina dari 14 hari menjadi 10 hari. Selain kebijakan tersebut, vaksinasi lengkap dan disiplin protokol kesehatan juga menjadi kunci menahan lonjakan kasus. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka mendesak pemerintah menggunakan vaksin berlabel halal sesuai fatwa MUI.
Kita ikuti himbauan. Masa dari Forum Umat Muslim Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang terkait penggunaan vaksin COVID-19 di tanah air. Dengan mengusung beragam spanduk, pendemo mendesak pemerintah menghentikan penggunaan vaksin non-halal dan mengganti dengan vaksin berlabel halal dari MUI dalam menuntaskan program vaksinasi nasional. MUI sendiri telah mengeluarkan sertifikasi halal pada 2 jenis vaksin, yakni vaksin Sinovac dan vaksin Sinovac. Jadi kita yakin bahwa vaksin yang beredar dari 2020 sampai hari ini adalah masih dikategorikan vaksin haram karena ada data-data forensik yang disampaikan oleh MUI sebagai fatwanya. Jadi kita kepingin berjuang di sini bahwa vaksin halal harus segera diturunkan dari pemerintah, dalam hal ini CQ-nya adalah Menteri Kesehatan. Pengunjuk rasa juga meminta pemerintah agar penggunaan vaksin booster berbayar juga harus berlabel Majelis Ulama Indonesia. Meski berjalan tertib, namun sepanjang aksi berlangsung tetap dijaga oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 2 fatwa terkait vaksin halal. MUI meminta Kementerian Kesehatan agar memprioritaskan vaksin halal bagi umat Islam. Dorongan agar pemerintah Indonesia menggunakan vaksin COVID-19 berlabel halal terus disuarakan masyarakat. Sementara Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 2 fatwa terkait vaksin halal dari Cina, yakni vaksin jenis Sinovac dan Sinovac. Berbekal fatwa ini, MUI meminta Kementerian Kesehatan agar memprioritaskan penggunaan vaksin halal untuk umat Muslim. Sekjen MUI Amir Syah Tambunan menegaskan jika vaksin non-halal atau yang mengandung kadar haram hanya boleh dipergunakan jika dalam keadaan darurat yang bersifat sementara. Pemerintah untuk menyediakan vaksin yang halal, karena sepanjang kita ketahui bahwa pihak produsen menyediakan vaksin halal, tentu cara penyediaannya itu tergantung kepada, kita serahkan sebenarnya kepada pemerintah. Jadi tidak ada alasan menurut hemat saya kalau menyediakan vaksin yang tidak. Pemirsa, program vaksinasi ketiga atau booster rencananya akan dimulai Rabu 12 Januari 2022. Ternyata tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis. Hanya mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan saja yang mendapatkan vaksin booster secara gratis. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat akan hal itu? Berikut liputannya. Kalau masih sekitar kayak 200.000 sih, yang namanya kita, kalau saya kan kerja gitu kan ya, itu kan harus banget itu. Kalau cuma sekitar 200.000 masih kejangkau lah, tapi kalau udah sampai 600.000, aduh bingung juga saya. Saya emang nggak setuju kalau 600.000 sampai 600.000 mah. Enggak, saya mendingan dari pemerintah. Kenapa gitu, Mbak? Ya kalau bisa dari pemerintah, kenapa harus bayar sendiri? Ya gitu juga sama aja kan. Jadi ya saya sih mau aja. Harus ya, vaksin tuh penting banget. Jadi kalau masih mampu ya bayar aja untuk vaksin. Kalau lebih murah sih mau sih, sebenarnya perlu ya. Maksudnya untuk jaga-jaga lah, kan sekarang makin lama variannya makin tambah. Tapi kalau 200 masih oke lah mungkin kalau buat saya. Nanti dulu mungkin nunggu turun ya. Nanti lama-lama. Untuk mengantisipasi penambahan kasus COVID-19 dari klaster warga, Satgas Penanganan COVID-19 menyemprot disinfektan di zona merah penyebaran virus corona. Selain itu, petugas TNI Polri disiagakan untuk menjaga lokasi mikro lockdown. Sebanyak 4 personel dari Palang Merah Indonesia dikerahkan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk menyemprot cairan disinfektan di lokasi yang merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Penyemprotan puluhan rumah warga dan sebuah pasar yang berada di 4 RT di RW 2 dan RW 3 yang merupakan klaster COVID-19 merupakan langkah antisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, untuk mencegah penambahan jumlah kasus suspek COVID-19, aparat 3 pilar mulai melakukan mikro lockdown di pintu-pintu masuk kawasan zona merah ini. Di wilayah yang kita berlakukan mikro lockdown ini, tidak saja dari
TNI Polri, juga dari warga, kemudian dari pemerintah kota, bersama-sama kita lakukan pemantauan di lokasi mikro lockdown ini. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari yang memang mereka saat ini dikarantina di lokasi ini sambil menunggu waktu sekitar 14 hari ya Pak? 14 hari sudah diajukan dan akan didistribusikan untuk kebutuhan mereka. Hingga saat ini sebanyak 36 orang warga Krukut terkonfirmasi positif COVID-19. 34 orang dievakuasi ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, sementara 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.